Lalu Sin pun berpindah ke malam hari. Terlihat di luar Pak Karto sedikit penasaran karena pintu gudang seakan bergerak dengan sendirinya. Lalu Pak Karto pun masuk dan mencoba memeriksa gudang tersebut. Akan tetapi tiba-tiba pintu gudang tertutup lalu terkunci dengan sendirinya. Pak Karto pun panik dan mencoba menggedor-gedor pintu tersebut. Akan tetapi semua perjuangannya terlihat sia-sia. Paginya terlihat Tommy sedang memeriksa motor yang ia rasa mogok. Karena membutuhkan bantuan, Tommy pun mencoba meneriakkan nama Pak Karto. Setelah beberapa kali karena tak ada jawaban, Tommy pun mencoba mencari Pak Karto. Namun alangkah kagetnya Tommy menemukan Pak Karto sudah meninggal dengan gantung diri di dalam gudang. Sin pun berpindah ke Herman. Terlihat ia sedang mengendarai motor yang ia punya. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba ia hampir menabrak seorang perempuan. Karena menghindari perempuan itulah Herman menabrak mobil dan membuatnya tewas saat itu juga. Dan ternyata perempuan yang hampir ia tabrak adalah Mbak Darminah. Mendengar akan kematian Herman, Rita pun langsung pergi ke rumah sakit, melihat jasad sang kekasih untuk terakhir kalinya. Kemudian Sin pun berpindah ke malam hari, di mana terlihat Rita sedang sibuk menulis sesuatu di bukunya. Tetapi tiba-tiba ia mendengar suara piano. Rita pun mencoba melihat siapa yang memainkan piano pada tengah malam. Ternyata yang memainkan piano adalah Herman yang sekarang sudah gentayangan menjadi hantu. Lantas Rita pun dikejar-kejar oleh sosok hantu tersebut. Kemudian Rita mencoba membangunkan ayah dan adiknya. Namun naas, tak ada satupun dari mereka yang terbangun. Akan tetapi untung saja Rita menuju kamar Mbak Darminah yang ternyata Darminah sedang berdiri di luar dan hantu itu pun tiba-tiba menghilang. Besoknya Rita memaksa sang ayah untuk memanggil dukun ke rumah mereka. Pertarungan dukun versus hantu pun dimulai. Saat membacakan mantra, tiba-tiba rumah mereka pun bergoyang. Kemudian serpihan kaca pun berterbangan. Karena si dukun ini sudah berolahraga, ia pun dengan mudahnya menghindari serpihan-serpihan kaca tersebut. Namun naas bagi si dukun, ia harus kalah di pertarungan akhir dengan sosok lampu gantung yang berada di lehernya. Sin pun berpindah ke besok malamnya, di mana Tommy mengikuti Mbak Darminah yang pergi mengenakan pakaian serba hitam. Ternyata Mbak Darminah pergi ke makam mendiang ibu Tommy dengan ditemani sosok Herman dan Pak Karto yang sekarang sudah menjadi zombie. Tommy pun melihat bagaimana mendiang ibunya dibangkitkan oleh Mbak Darminah. Namun Tommy sudah ketahuan oleh Mbak Darminah yang membuatnya harus dikejar oleh zombie-zombie tersebut. Untung saja Tommy berhasil meloloskan diri. Sesampainya di rumah, Tommy menceritakan apa yang ia lihat ke kakak dan ke ayahnya. Tetapi saat melihat kamar Mbak Darminah untuk memastikan, ternyata dia berada di sana, yang membuat ayahnya marah dan tidak percaya akan semua kata-kata dari Tommy. Besoknya Tommy pun meyakinkan kakaknya bahwa yang ia lihat bukanlah halusinasi. Dan untuk membuktikan pernyataannya tersebut, Tommy pun mengajak kakaknya untuk menggali makam mendiang ibu mereka. Dengan pintarnya si Rita ini malah menyetujui rencana sang adik tersebut. Gila gak tuh dibongkar cuy. Malam pun tiba, terlihat Rita dan Tommy sedang bersusah payah menggali makam ibu mereka. Dan ternyata jenazah ibu mereka masih ada dengan keadaan utuh. Singkat cerita, Tommy dan Rita pun pulang ke rumah. Karena takut, Tommy pun ikut tidur dengan ayahnya. Terus di tengah malam tiba-tiba Tommy mendengar ada yang memanggil namanya. Lantas Tommy pun mencari asal suara tersebut. Alangkah kagetnya ia, ternyata yang memanggilnya adalah zombie Pak Karto yang membawa mayat di tangannya, dan mayat itu juga adalah Tommy sendiri. Di sisi lain, Rita pun diganggu oleh zombie Herman. Karena mendengar teriakan, si ayah pun terbangun.
Saat mencoba membangunkan Tommy, ia pun kaget karena yang berada di balik selimut adalah zombie dari istrinya sendiri. Kejar mengejar dari ketiganya pun dimulai. Lalu terlihat Mbak Darminah yang membuka jati dirinya adalah seorang penyihir hitam atau necromancer meureun lah ayeuna modern mah. Jadi mungkin kalau modernnya ya kalau tahun sekarang mah itu mungkin necromancer, teman-teman. Setelah itu, saat mereka hampir terpojok, untung saja di balik pintu datanglah Pak Ustadz bersama rombongan warga sekitar. Dikarenakan Mbak Darminah ini dan para zombinya masih level 1 atau noob, mereka pun berhasil dikalahkan dengan sekali sekali hit oleh Pak Ustadz atau sekali combo, teman-teman. Lalu tamat. Jadi film ini pun berkesimpulan bahwa kita harus memperkuat iman agar kita terhindar dari berbagai macam horor-hororan, teman-teman ya. Karena kan ini di dalam film ini juga kan si keluarga ini pun jauh dari iman, teman-teman. Jarang sholat, jarang ngaji, jadi kan terganggu gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Mantap untuk semuanya. Yuhuy.